Pembentukan muka bumi. 1. Tenaga endogen. Tenaga endogen merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi membentuk relief yang sifatnya membangun. Tenaga endogen menimbulkan dua macam gerakan, yaitu gerak tektonik dan gerak vulkanik. A. Gerak tektonik tektogenesis. Gerak tektonik atau disebut juga tektogenesis adalah gerak lapisan kulit bumi, baik secara mendatar ataupun vertikal akibat adanya pengaruh dari gerakan dan sirkulasi magma dalam dapur magma secara terus-menerus. Gerak tektonik meliputi dua macam, antara lain, 1. Gerak epirogenesis. Gerak epirogenesis adalah gerak atau pergeseran lapisan kulit dengan arah vertikal baik ke atas maupun ke bawah dengan gerakan yang relatif lambat, berlangsung dalam waktu yang lama dan meliputi daerah yang luas. Berdasarkan arah geraknya, gerak epirogenesis dibagi dalam dua macam, yaitu A. Epirogenesis positif, yaitu gerak turunnya daratan sehingga permukaan laut kelihatan naik. B. Epirogenetik negatif, yaitu gerak naiknya daratan. 2. Gerak orogenesis. Gerak orogenesis adalah gerak atau pergeseran kulit bumi dengan arah mendatar baik berupa tekanan maupun tarikan yang relatif lebih cepat dan meliputi daerah yang sempit. Tekanan vertikal dan horizontal serta tarikan pada kulit bumi menyebabkan terjadinya dislokasi atau berpindah-pindahnya lapisan kulit bumi yang membentuk A. Pegunungan lipatan, seperti Pegunungan Bukit Barisan di Sumatera, Pegunungan Kendeng dan Rembang di Jawa Timur. B. Pegunungan patahan seperti Patahan Semangko di Bukit Barisan dan Patahan Lembang di Bandung. C. Depresi kontinental tanah turun anjlokan, yaitu turunnya permukaan bumi menjadi lebih rendah dari daerah sekitarnya. Gerakan-gerakan kerak bumi tadi dalam prosesnya menghasilkan bentuk-bentuk baru yang khas berstruktur diastropik yang disebut gejala diastropisme yang meliputi pelengkungan, pelipatan, retakan dan patahan. 1. Struktur pelengkungan warping. Struktur pelengkungan atau biasa disebut warping terjadi apabila lapisan kulit bumi mendapat tekanan dari tenaga endogen secara vertikal yang tidak merata, sehingga membentuk pola batuan di muka bumi yang berstruktur melengkung. 2. Struktur pelipatan folding. Struktur pelipatan atau biasa disebut dengan folding terjadi karena adanya tenaga endogen yang tekanannya lemah pada lapisan batuan yang plastis dengan arah mendatar atau horizontal sehingga membentuk muka bumi yang berstruktur lipatan. Bagian puncak lipatan disebut antiklinal dan bagian lembah lipatan disebut sinklinal. Proses pelipatan tidak hanya sesaat tetapi berlangsung terus-menerus dalam kurun waktu yang lama sehingga membentuk beberapa macam lipatan. 1. Lipatan tegak simetris. 2. Lipatan miring. 3. Lipatan menggantung. 4. Lipatan isoklinal. 5. Lipatan rebah. 6. Sesar sungkup. Ada kalanya sebuah lipatan besar mengalami pelipatan lagi sehingga antiklinalnya bergelombang meliputi 1. Sinklinorium adalah kumpulan sinklinal dalam sebuah lipatan. 2. Antiklinorium adalah kumpulan antiklinal dalam sebuah lipatan. 3. Struktur retakan jointing. Struktur retakan atau biasa disebut dengan jointing terjadi akibat adanya tenaga endogen yang kuat menekan lapisan kulit bumi yang memiliki ikatan lemah dengan arah berlawanan sehingga membentuk muka bumi yang berstruktur retakan. 4. Struktur patahan faulting. Struktur patahan atau biasa disebut dengan faulting terjadi karena lapisan batuan mendapat tarikan yang kuat dari tenaga endogen dengan arah simetris tegak, mendatar, miring dan memutar sehingga jenis batuan yang sama mengalami putus hubungan, atau kedudukannya tidak sejajar lagi dan salah satu jenis batuan hasil patahan berpindah tempat atau bergeser. Bidang tempat retak atau patahnya lapisan kulit bumi disebut bidang patahan, sedangkan bidang patahan yang telah mengalami pergeseran disebut sesar fault. A. Sesar turun atau sesar normal. B. Sesar naik. C. Sesar sungkup. D. Sesar mendatar. E. Sesar menjauh. Macam-macam bentukan hasil patahan seperti di bawah ini. A. Graben atau sleng, yaitu jalur lapisan kulit bumi yang lebih rendah dari lapisan sekitarnya. B. Hort, yaitu jalur lapisan kulit bumi yang meninggi terhadap lapisan sekitarnya. C. Fleksur tanah bungkuk yaitu bentukan yang terjadi akibat tekanan yang kuat mendesak lapisan yang rapuh dan lapisan plastik. Pada bagian lapisan yang plastik membentuk tanah bungkuk. D. Sesar tangga step faulting yaitu seperangkat gejala sesar turun dengan arah lemparan yang sama. B. Gerak vulkanik vulkanisme. Vulkanisme adalah peristiwa yang berhubungan dengan kegiatan magma dari lapisan dalam litosfer menyusup ke lapisan batuan lebih atas atau keluar sampai permukaan bumi melalui rekahan kulit bumi atau pipa kepundan. Magma ialah batuan cair pijar bersuhu tinggi, sekitar 1100 derajat Celcius, yang terbentuk dari berbagai mineral dan mengandung gas yang larut di dalamnya. Lava adalah magma yang keluar sampai ke permukaan bumi. Gunung berapi adalah salah satu bentukan di permukaan bumi yang terjadi karena ada tenaga dari dalam bumi berupa peristiwa vulkanisme. Gunung api tidak hanya terdapat di daratan tetapi juga terdapat di dasar laut. Bentuk-bentuk gunung api tergantung pada kekuatan tenaga endogen yaitu 1. Tekanan gas, 2. Kedalaman dapur magma, 3. Luasnya sumber atau dapur magma, 4. Sifat magma cair atau kental. Dilihat dari bentuk dan terjadinya, gunung api ada 3 macam antara lain, 1. Gunung api Mar embrio. Gunung api Mar adalah gunung api yang memiliki kawah di bagian puncaknya. Gunung api Mar terbentuk karena erupsi eksplosif ledakan yang luar biasa kuatnya, hasilnya bahan-bahan lepas padat.
Contoh, Gunung Lamongan di Jawa Timur, Danau Atar di Sumatera Barat. 2. Gunung api kerucut strato. Gunung api kerucut terjadi karena letusan dan lelehan secara bergantian, bentuk badannya seperti kerucut berlapis-lapis dan bahan yang dikeluarkan bahan lepas dan lava. 3. Gunung api perisai tameng. Gunung api perisai terjadi karena lelehan maupun cairan yang keluar membentuk lereng yang sangat landai membentuk seperti perisai dengan sudut kemiringan lereng antara 1 derajat sampai 10 derajat. Contoh, Gunung Mauna Loa dan Kilauea di Hawaii. Berbagai objek muka bumi yang terbentuk akibat gejala vulkanisme adalah 1. Kaldera, yaitu kawah kepundan yang amat besar, luas dan bertebing curam, misalnya kaldera Gunung Tengger, sekitar 8 km. 2. Leher vulkanik, yaitu sisa magma yang membeku pada pipa kepundan yang lapisan tanah penutupnya terkelupas. 3. Dom vulkanik, yaitu kubah di sekitar gunung berapi akibat dari intrusi magma menekan lapisan kulit bumi bagian atas dan terjadi pelengkungan. 4. Dataran lava, yaitu dataran tinggi atau plato yang berasal dari lava. 5. Bentuk kerucut gunung api, yang terbentuk secara berlapis-lapis. 6. Meja lava, yaitu permukaan bumi yang datar dan relatif lebih tinggi dari sekitarnya menyerupai meja yang berasal dari lava. 7. Kawah mar, yaitu kawah gunung api kecil yang telah mati dindingnya berbentuk lingkaran. Menurut proses terjadinya, batuan dibagi 3 kelompok yaitu batuan beku, batuan endapan sedimen, dan batuan malian metamorf. 1. Batuan beku. Berdasarkan tempat pembekuannya, batuan beku dibagi menjadi 3 macam antara lain A. Batuan beku dalam plutonik abisik, yaitu batuan yang tempat pembekuannya di dalam kulit bumi dan proses pembentukannya lambat sehingga membentuk kristal kasar. Contoh, diorit, granit dan gabbro. B. Batuan beku gang atau korok yaitu batuan beku yang tempat pembekuannya di lubang saluran magma, diatrema, atau pada celah-celah batuan kulit bumi dengan proses pembekuan relatif cepat sehingga bentuk kristalnya halus. Contoh, aplit, odinit, fosfir dan periodit. C. Batuan beku luar atau batuan beku lelehan yaitu batuan beku yang tempat pembekuannya di luar kulit bumi. Contoh, andesit, basalt, batu apung, dasit, liparit, dan trocit 2. Batuan endapan sedimen. Batuan beku dapat mengalami pelapukan karena pemanasan matahari, hujan, pendinginan, hembusan angin, aliran air, gelombang, dan oleh makhluk hidup. Serpihan-serpihan batu itu diangkut, kemudian diendapkan di tempat lain, mengeras sehingga menjadi batuan sedimen. Dilihat dari media yang mengendapkannya, batuan sedimen dibagi 3 macam, yaitu A. Batuan sedimen aeolik aerik, yaitu batuan sedimen yang diendapkan oleh angin. Contohnya tanah los, tanah tuf dan tanah pasir di daerah gurun. B. Batuan sedimen glasial, yaitu batuan sedimen yang diendapkan oleh es atau gletser. Contohnya merena. C. Batuan sedimen aqualis, yaitu batuan sedimen yang diendapkan oleh air. Contohnya, 1. Batuan breksi, yakni batuan sedimen yang terdiri dari batu-batu bersudut tajam yang sudah direkat satu sama lain. 2. Batuan konglomerat, yakni batuan sedimen yang terdiri dari batu yang bulat yang sudah direkat satu sama lain. 3. Batu pasir berdasarkan tempat diendapkannya, batuan sedimen terdiri atas A. Batuan sedimenteristis, yaitu batuan sedimen yang diendapkan di darat, misalnya tanah los. B. Batuan sedimen merin. C. Batuan sedimen limnis, yaitu batuan sedimen yang diendapkan di danau atau di daerah rawa, misalnya tanah gambut. D. Batuan sedimen glasial, yaitu batuan sedimen yang diendapkan di daerah es, misalnya moraine. E. Batuan sedimen fluvial, yaitu batuan sedimen yang diendapkan di sungai, misalnya pasir. 3. Batuan malian metamorf. Batuan metamorf ialah batuan sedimen atau batuan beku yang telah mengalami perubahan bentuk dan sifat. Macam-macam batuan malian A. Malian termal atau kontak, yaitu batuan yang terbentuk karena perubahan suhu karena letaknya dekat dengan magma. Misalnya marmer berasal dari batu kapur dan antrasit berasal dari batu bara. B. Malian dinamo, yaitu batuan yang terbentuk karena perubahan tekanan. Misalnya batu sabah yang berasal dari tanah liat. C. Malian regional, yaitu batuan yang terbentuk karena faktor pengaruh suhu, tekanan dan gas yang ada pada magma. Misalnya gneis, skis, dan sale. C. Gempa bumi, seisme. Gempa bumi adalah getaran-getaran yang dirasakan di permukaan bumi disebabkan oleh adanya energi dari dalam bumi yang melepaskan kekuatan sehingga menimbulkan gerakan lapisan-lapisan kulit bumi. Gempa bumi dirambatkan melalui 3 macam getaran, yaitu 1. Getaran longitudinal, merapat merenggang. Getaran ini disebut getaran primer yang berasal dari hiposentrum dan bergerak melalui dalam bumi dengan kecepatan 7-14 km per detik. 2. Getaran transversal, naik turun. Getaran ini disebut getaran sekunder yang berasal dari hiposentrum dan bergerak melalui dalam bumi dengan kecepatan 4-7 km per detik. 3. Getaran gelombang panjang. Getaran ini berasal dari epicentrum dan bergerak melalui permukaan bumi dengan kecepatan 3,8-3,9 km per detik. Hiposentrum adalah pusat gempa di dalam bumi dengan kedalaman 10-50 km. Gempa yang ditimbulkan tergolong gempa bumi dangkal dengan getaran yang sangat kuat dan sering menimbulkan bencana di permukaan bumi.
Pusat gempa di permukaan bumi di atas hipocentrum disebut epicentrum. Dari sini gempa dirambatkan ke segala arah melalui getaran gelombang panjang dengan kecepatan 3,57 km per detik. Beberapa istilah gempa bumi, antara lain, 1. Homoseista, adalah garis khayal pada peta yang menghubungkan tempat-tempat yang dilalui gempa pada waktu yang sama. 2. Isoseista, adalah garis khayal pada peta yang menghubungkan tempat-tempat yang dilalui oleh gempa yang sama intensitasnya. 3. Pleistoseista, yaitu garis khayal pada peta yang mengelilingi daerah yang mendapat kerusakan terhebat dari gempa bumi. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya gempa bumi, antara lain, 1. Pergeseran kulit bumi. Gempa dikarenakan pergeseran kulit bumi disebut gempa tektonik. Kulit bumi, litosfer terbagi atas beberapa lempeng seperti lempeng benua Asia, lempeng Samudra Pasifik dan lain-lain. Lempeng-lempeng kulit bumi itu bergerak setiap saat akibat pengaruh tenaga dari lapisan bumi di bagian bawah. Ketika terjadi tumbukan antara dua lempeng, sering diiringi oleh peristiwa patahan dari bagian-bagian lempeng yang saling berbenturan. Peristiwa patahan lempeng menimbulkan getaran, getaran ini akan merambat sampai ke permukaan bumi sehingga terjadi gempa tektonik. 2. Aktivitas gunung berapi vulkanisme. Gempa vulkanik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas gunung berapi. Vulkanisme adalah peristiwa keluarnya magma dari perut bumi menuju ke permukaan bumi. Mekanismenya melalui tekanan yang sangat kuat dari dapur magma, magma dikeluarkan ke permukaan bumi, ketika sampai di mulut puncak gunung, bahan-bahan cairan magma tersebut dimuntahkan sekaligus. Di saat magma dari dalam bumi proses menuju ke atas untuk dimuntahkan ke permukaan bumi, maka akan timbul getaran yang merambat pada lapisan batuan di permukaan bumi pada sekitar gunung berapi. Proses getaran itu disebut gempa bumi vulkanik. 3. Runtuhan longsoran. Gempa yang disebabkan oleh runtuhnya sebidang tanah yang cukup luas dari dataran tinggi menuju dataran yang lebih rendah disebut sebagai gempa runtuhan atau longsoran. Mekanismenya, ketika dataran yang lebih rendah mengalami adanya kekosongan tanah entah akibat aktivitas manusia ataupun aktivitas alam sehingga menyebabkan tanah dari dataran rendah tidak kuat menampung beban tanah dari dataran yang lebih tinggi lalu terjadilah tanah longsor. Akibat dari tanah longsor menimbulkan gempa bumi. Gempa yang ditimbulkan oleh longsor relatif kecil. Berdasarkan intensitasnya gempa dikelompokkan menjadi dua macam, antara lain, 1. Makroseisma, yaitu gempa yang intensitasnya besar dan dapat diketahui tanpa menggunakan alat. 2. Mikroseisma, yaitu gempa yang intensitasnya kecil dan hanya dapat diketahui dengan menggunakan alat saja, akibat yang ditimbulkan oleh gempa bumi, antara lain, 1. Rusaknya bangunan dan gedung, jalan raya, jalan kereta api, jembatan, jaringan pipa air dan gas serta jaringan listrik. 2. Tanah yang miring dan gundul mengalami longsor dan tanah yang datar mengalami retak-retak. 3. Banyak penduduk yang tewas akibat longsoran atau tertimpa runtuhan bangunan. 2. Tenaga eksogen. Tenaga eksogen adalah suatu tenaga dari luar bumi yang sifatnya merusak seperti pelapukan, erosi, dan sedimentasi. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap proses pelapukan, erosi, dan sedimentasi adalah air, sinar matahari, cuaca, suhu, tekanan dan kelembapan udara, angin, curah hujan, gletser serta organisme yang hidup bersama-sama atau secara terpisah dalam proses denudasi. Denudasi adalah proses erosi lanjut yang menyebabkan tersingkapnya induk batuan setempat. A. Pelapukan, weathering. Pelapukan adalah peristiwa hancurnya material tanah atau bebatuan, baik secara fisika, kimia, maupun secara biologi dalam periode waktu tertentu. Faktor-faktor yang memengaruhi kecepatan pelapukan, antara lain, 1. Tingkat kekuatan atau kekompakan batuan. 2. Topografi atau kemiringan lereng. 3. Keadaan vegetasi atau organisme lain. 4. Cuaca iklim. Ada 3 jenis pelapukan, antara lain, 1. Pelapukan fisis atau mekanis. Faktor alam yang menyebabkan terjadinya pelapukan fisis, antara lain, A. Perubahan suhu. B. Radiasi sinar matahari. C. Pembekuan air dalam celah batuan. D. Warna mineral batuan. E. Pelapukan es glasial. F. Air bergerak. G. Abrasi. H. Akar-akar pohon yang tumbuh dan masuk ke dalam bebatuan. 2. Pelapukan kimia. Pelapukan kimia adalah proses pelapukan yang dipengaruhi oleh air dan kondisi iklim. 3. Pelapukan organis. Pelapukan organis adalah pelapukan yang disebabkan oleh aktivitas makhluk hidup ataupun organisme, seperti bakteri, hewan, tumbuhan, hewan ataupun manusia. B. Pengikisan erosion. Erosi adalah suatu proses pengikisan material alam yang disebabkan karena gerakan air mengalir, hembusan angin, gelombang laut, ataupun gletser. Faktor-faktor penyebab terjadinya erosi, yaitu, aliran air, gerakan gelombang laut, dan gletser. 1. Aliran air. 5 macam erosi air, antara lain, A. Erosi percikan splash erosion terjadi karena tenaga tetesan air hujan memecahkan bahan mineral seperti batu, kerikil, debu, dan partikel tanah. B. Erosi permukaan sheet erosion erosi yang mengikis tanah bagian atas sehingga kesuburan tanah berkurang. C. Erosi alur rill erosion terjadi karena pengumpulan aliran air permukaan yang membentuk alur-alur. D. Erosi parit guli erosion merupakan perkembangan erosi alur yang membentuk parit-parit yang lebih dalam dan lebar.
E. Erosi air terjun waterfall erosion terjadi pada lereng yang curam atau terjal di mana terdapat air terjun. 2. Gerakan gelombang laut. Abrasi adalah gelombang laut yang menerjang dinding pantai secara terus-menerus menyebabkan pengikisan pantai dan menyebarkan material batuan dari pantai ke tempat sekitarnya. Beberapa relief yang terbentuk akibat abrasi, antara lain, A. Cliff, yaitu dinding pantai yang curam dan terjal, B. Relung, yaitu cekungan pada dinding pantai, C. Dataran abrasi, yaitu hamparan wilayah datar di pantai, D. Cave, yaitu terowongan atau gua di pantai. 3. Gletser. Gletser adalah bongkahan-bongkahan atau lempengan es yang bergerak lambat dari pegunungan tinggi menuju ke bawah. Pada saat bergerak terjadi pengikisan dan sekaligus menyeret batu-batuan ke bawah yang dinamakan eksarasi. Erosi ini menyebabkan terbentuknya merena yaitu timbunan batu kerikil, pasir, dan bongkahan yang ditinggalkan oleh sisa gletser, sedangkan lawin adalah longsor gletser atau salju. 4. Hembusan angin. Korasi adalah angin yang berhembus sambil membawa pasir melakukan pengikisan terhadap batuan yang dilewatinya. Korasi ini menyebabkan terbentuknya batu cendawan atau batu jamur di padang pasir. C. Sedimentasi. Sedimentasi adalah proses pengendapan batuan besar, kecil, halus dan bahan sisa organik hasil kerja erosi yang diangkut oleh aliran air, hembusan angin dan gelombang laut di suatu tempat dalam kurun waktu yang lama. Sedimentasi merupakan salah satu tenaga eksogen yang turut menentukan relief permukaan bumi. Bentukan-bentukan yang dihasilkannya tergantung pada media penyebabnya antara lain, 1. Sedimentasi oleh air sungai. Aliran air sungai membawa bahan-bahan padat hasil erosi dan diendapkan di sekitar aliran sungai berupa A. Bantaran sungai, yaitu daratan yang berada di sebelah kanan kiri sungai. B. Kipas aluvial, yaitu endapan sungai yang berbentuk kipas. C. Dataran banjir, floodplain, terjadi apabila sungai meluap atau banjir, di kanan kirinya terdapat endapan yang datar. D. Delta, yaitu bentukan sedimentasi di bagian hilir sungai baik di danau ataupun di pantai. 2. Sedimentasi oleh angin eolis. Hembusan angin membawa bahan-bahan padat yang diendapkan di tempat tertentu. Bentukan alam yang dihasilkannya berupa A. Guguk pasir, sand dunes, yaitu bukit pasir yang rendah di daerah pantai atau gurun. B. Bar chance, yaitu sejenis bukit pasir berbentuk bulan sabit yang lerengnya melandai menghadap ke arah datangnya angin. 3. Sedimen oleh gelombang laut. Gerakan gelombang membawa bahan-bahan hasil abrasi dan diendapkan di sepanjang pantai. Bentukan alam yang dihasilkannya berupa A. Beach, yaitu kumpulan puing batu karang di sekitar klif. B. Bar, yaitu endapan pasir di pantai yang arahnya memanjang. C. Tombolo, yaitu endapan pasir yang menghubungkan pulau dengan daratan induk.